ku menemukan dirimu. Bab 053. Sedangkan Cika saat ini sedang berada di rumah sakit dengan Cahaya. Cika saat ini sedang berada di ruang ICU, ia sedang melihat keadaan Pak Gunawan. "Bapak, kenapa Bapak masih belum sadar juga?" lirih Cika. "Cepatlah sadar, Pak. Cika saat ini sedang mencari pelaku yang menabrak Bapak." Cika janji, kalau Cika sudah menemukan pelakunya, Cika akan buat dia menyesal, lirih Cika lagi dengan mata yang berkaca-kaca. Cahaya yang melihat pemandangan di depannya seketika menitikkan air matanya, ia langsung saja mengusap-ngusap punggung Cika. "Permisi, waktu jenguknya sudah habis ya Mbak," ujar perawat yang datang memasuki ruang ICU. Cika dan Cahaya kompak menolehkan kepalanya ke arah samping. "Ah, iya sus," sahut Cika. Cika beralih menatap Pak Gunawan. "Bapak, Cika pulang dulu ya, nanti Cika dan Ol serta Mas Fahri ke sini lagi," ujar Cika seraya mengusap lembut lengan Pak Gunawan. Cika menghapus jejak air matanya yang mengembun. Setelah itu, ia dan Cahaya berlalu pergi keluar dari ruang ICU. "Kita langsung kembali lagi ke kantor?" tanya Cahaya. Cika menganggukkan kepalanya. "Iya, Ayah." "Sebentar, aku pesan dulu taksi online-nya," sahut Cika. Cika dan Cahaya melangkahkan kakinya keluar rumah sakit, mereka sedang menunggu taksi online di depan rumah sakit tersebut. Saat Cika dan Cahaya akan menyeberang, tiba-tiba dari kejauhan ada mobil yang melaju sangat kencang, dan mobil itu dengan sengaja ingin menabrak Cika. Cahaya yang mengetahui pergerakan mobil itu, dengan cepat Cahaya menarik tubuh Cika. "Cika, awas. Ayo cepat," pekik Cahaya seraya menarik tubuh Cika. Cahaya menyeret tubuh Cika dengan lumayan kasar. "Ayah, apa sih? Kenapa kamu malah menarik tubuh aku?" tanya Cika. "Cika, barusan ada mobil yang ingin menabrak kamu, makanya aku tarik tubuh kamu, maaf ya." "Apa ada yang sakit?" tanya Cahaya. Tubuh Cika diam membeku. Apakah benar jika ada mobil yang ingin menabraknya? Cika mengerahkan pandangannya ke arah jalanan. "Mana mobilnya, Ayah? Aku mau lihat," tanya Cika. "Mobilnya sudah melaju kencang ke arah sana, Cika," sahut Cahaya seraya menunjukkan ke arah mana mobil itu pulang. Cika mengangguk. "Paham, biarkan saja, nanti biar aku ceritakan sama Mas Fahri," ujar Cika. "Ayah, terima kasih ya, kamu sudah selamatin aku. Coba kalau gak ada kamu, mungkin aku sudah tertabrak," ujar Cika lagi. Cahaya tersenyum seraya menganggukkan kepalanya. "Sama-sama Cika, ayo kita kembali ke kantor." "Itu taksi kita sudah sampai," tunjuk Cahaya pada taksi yang berhadapan di depannya. Singkat cerita, Cika dan Cahaya saat ini sudah sampai di depan kantor. Saat Cika hendak melangkahkan kakinya masuk ke dalam kantor, ia melihat mobil Fahri yang memasuki halaman kantor. Cika mempercepat langkahnya agar segera sampai di dalam kantor. Fahri yang baru sampai, ia langsung saja masuk ke dalam kantornya. Cika yang dapat mencium aroma parfum Fahri, ia memutarkan tubuhnya ke arah belakang. "Astagfirullah, Mas," teriak Cika menggelegar ketika melihat wajah Fahri yang babak belur. Cika berjalan dengan cepat menghampiri Fahri. "Mas, kenapa wajah kamu jelek sekali?" ujar Cika. Fahri membulatkan matanya sempurna. "Astagfirullah, berdosa sekali kamu ngatain suami jelek," sahut Fahri. Cika menggaruk pipinya yang tidak gatal. Maksudku, kenapa Mas wajahnya berantakan?" Maksudnya kenapa wajah Mas babak belur?" tanya Cika gugup. Semua pekerja yang berada di dalam kantor itu menatap cengok ke arah Cika dan Fahri. Mereka dibuat tercengang saat Cika yang beraninya menyentuh wajah Fahri. "Mas berantem?"
ujar Fahri. Berantem sama siapa? Tanya Cika. Arion dan Kaira, jawab Fahri. Cika membulatkan matanya, apa? Oh jadi Mas bertemu dengan si Kuyang. Kurang kerjaan sekali suamiku ini. Jadi kamu berantem dengan Arion gara-gara merebutkan Kaira? Tanya Cika dengan sorot mata tajam. Fahri menggelengkan kepalanya cepat, bukan. Bukan seperti itu, sayang, sungguh. Sahut Fahri. Lalu, sudah aku kesal sama Mas. Ketus Cika. Tanpa mau mendengarkan penjelasan Fahri, Cika melenggang pergi begitu saja dari hadapan Fahri. Fahri menghela nafasnya kasar, Beneran marah dah tuh si bini. Sial, gerutu Fahri. Saat Fahri hendak melangkahkan kakinya kembali, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil dirinya. Fahridra, teriak seorang itu. Fahri memutarkan tubuhnya menghadap belakang, dilihatnya sang ibulah yang meneriaki namanya. Mami, sahut Fahri. Bu Linda berjalan cepat menghampiri Fahri, mata Bu Linda membulat sempurna kala melihat wajah Fahri yang babak belur. Ya Allah, anakku, kenapa wajahmu gak berbentuk sama sekali? Pekik Bu Linda seraya memegang wajah Fahri. Dasar anak nakal. Kamu pasti berantem, ya? Tanya Bu Linda memicingkan matanya. Fahri menghela nafasnya panjang, gak tahu. Fahri malas bicara sama Mami, sahutnya. Bu Linda mendelikkan matanya judes pada Fahri, ya sudah. Mami ke sini tuh bukan mau ke kamu, tapi Mami mau ke Cika. Sudah awas sana, jangan halangi jalan Mami. Ketus Bu Linda. Siapa yang halangi jalan Mami? Fahri sedari tadi. Di sini, sahut Fahri tidak kalah ketus. Di mana Cika? Tanya Bu Linda. Pantri, sahut Fahri. Bu Linda langsung saja pergi menuju pantri tanpa mengatakan sepatah kata pun pada Fahri. Fahri berdecak kesal, cek. Mami siapa itu? Kenapa dia sangat menyebalkan? Gerutu Fahri. Bu Linda terus saja berjalan menuju pantri. Saat sudah berada di pantri, Bu Linda menyunggingkan senyumnya saat melihat Cika yang tengah membuat minuman. Cika sayangku. Mami datang, teriak Bu Linda. Semua officer girl yang berada di pantri, menolehkan kepalanya ke arah Bu Linda. Selamat siang, Nyonya, ujar seluruh office girl seraya membungkukkan badannya tanda mereka menghormati Bu Linda. Bu Linda menyunggingkan senyumnya, siang juga, sahutnya ramah seraya berjalan menghampiri Cika. Mami, sahut Cika. Tinggalkan pekerjaanmu. Ayo ikut, Mami. Bu Linda menyeret tubuh Cika pelan untuk keluar dari pantri. Mereka semua yang melihat interaksi Cika dan Bu Linda membuka mulutnya sedikit lebar. Mereka sangat penasaran kenapa Bu Linda dan Cika sangat akrab sekali. Lalu kenapa Cika memanggil Bu Linda dengan sebutan Nyonya? Dan hal itu yang membuat rasa penasaran di diri mereka semakin melekat. Bu Linda terus saja membawa Cika hingga keluar kantor. Lalu Bu Linda dan Cika masuk ke dalam mobil. Bu Linda langsung saja menginjak pedal gas memacu mobilnya, meninggalkan gedung kantor tersebut. Mami, kita mau kemana? Tanya Cika. Ke mall, kita mau shopping, sahut Bu Linda. Cika hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan Bu Linda. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 20 menit lamanya, kini, Cika dan Bu Linda sudah sampai di mall. Mereka langsung saja masuk ke dalam mall tersebut. Ayo kita beli baju, tas, sepatu dan semua kebutuhan kamu, ujar Bu Linda. Cika menggeleng, enggak, Mami. Aku gak mau beli apapun. Tolak Cika. Bu Linda langsung berkacak pinggang seraya melotot ke arah Cika. Jangan membantah ucapan Mami, Cika.
Kamu harus bisa menghabiskan uang suamimu, ayo cepat. Tegas Bu Linda. Cika hanya tersenyum kikuk seraya mengangguk pasrah. Bu Linda menggandeng tangan Cika ke salah satu toko baju. Mereka memasuki toko baju tersebut. Bu Linda menyunggingkan senyumnya saat melihat baju yang diinginkannya. Cika, panggil Bu Linda. Cika menolehkan kepalanya ke arah Bu Linda. Iya, Mami, sahutnya. Taraf. Mami punya baju untukmu, pakailah nanti malam, goda Fahri dengan tubuh seksimu. Ambillah ini, ujar Bu Linda. Cika membulatkan matanya sempurna. Ya ampun Mami. Kenapa Mami malah memberikan aku baju kurang bahan? Aku gak mau, aku nanti bakalan masuk angin kalau pakai baju bolong seperti itu. Pekik Cika. Plak. Bu Linda memukul lengan Cika pelan. Apa maksudmu? Baju bolong. Tentu saja semua baju bolong. Kalau gak bolong, kamu mau masukin baju itu lewat mana? Tanya Bu Linda. Cika menghela nafasnya panjang. Hufet. Mami. Maksud Cika, kenapa Mami suruh Cika memakai lingerie seperti ini? Tanya Cika. Bu Linda mendelikkan matanya judes pada Cika. Ya tentu saja untuk bermain kuda-kudaan sama suamimu, Cika. Pakailah, agar Fahri semakin sayang padamu, titah Bu Linda. Cika menelan ludahnya susah payah. Ya ampun. Aku pakai baju itu. Bisa-bisa aku gak bisa jalan, aku gak bisa membayangkan gimana kalau jalanku seperti bebek. Pagi hari ini langit cerah bersinar mentari indah, kicang burung bersahutan merdu, hilir sejuk angin berhembus rendah, pepohonan mendayu-dayu indah. Fahri misuh-misuh tidak jelas di dalam kamarnya, karena Cika yang mendiamkannya sedari kemarin. Cika, kenapa kamu selalu membuat Mas pusing? Gerutu Fahri. Mana muka gue masih sakit, bukannya diobatin, malah dicuekin. Gerutu Fahri lagi. Tok, tok, tok. Pintu ruang kerja Fahri diketuk dari luar oleh seseorang. Masuk, teriak Fahri dari dalam ruangan kerjanya. Pintu ruang kerja Fahri terbuka dari luar, muncullah Cika dari balik pintu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Cika menyimpan kopi di atas meja untuk Fahri. Seorang istri yang gak menyapa suaminya hukumnya dosa, sindir Fahri cemberut. Cika menoleh ke arah Fahri seraya mendelikkan matanya. Seorang suami yang bertemu mantannya tanpa sepengetahuan istrinya, hukumnya dosa besar. Sindir Cika. Batik. Fahri menghela nafasnya panjang. Hufet. Sayang, masmu ini gak ketemu sama mantan. Protes Fahri. Di mana ada maling ngaku, sahut Cika ketus. Tubuhnya menghadap belakang untuk keluar dari ruang kerja Fahri. Fahri yang melihat Cika hendak keluar ruang kerjanya. Dengan cepat ia mencekal tubuh Cika. Tuan, teriak Cika. Tuan, tolong lepasin tangan saya. Saya mau. Fahri dengan cepat menyapa kabal Cika dengan kabalnya. Berontak Cika seraya. Memukul-mukul dada Fahri. Fahri yang sudah puas bermain-main dengan kabal sang istri, ia pun menyudahi bermain tebak-tebakannya Cika. Kenapa Tuan malah menyapa kabalku? Kesal Cika dengan hidung yang kembang kempis. Stop panggil Mas dengan sebutan Tuan, sayang, ujar Fahri. Fahri langsung saja membawa tubuh Cika dan didudukannya di atas sofa. Kenapa kamu cuekin Mas? Tanya Fahri. Mas itu gak bertemu dengan Kaira, sayang. Yang ada Mas itu melabrak Kaira dan Arion, jelas Fahri. Cika menatap wajah Fahri dengan serius, ia sedang mencari kebohongan di sorot mata Fahri. Namun, Cika tidak menemukannya. Maksud Mas bagaimana? Tanya Cika. Ternyata benar kata kamu, sayang. Kaira dan Arion itu memiliki hubungan,
Dan yang lebih parahnya lagi, ternyata mereka berniat untuk menghancurkan Mas. Arion ingin mendapatkan data-data penting perusahaan Mas. Sedangkan Kaira, ia ingin menguasai seluruh harta Mas, jawab Fahri. Waktu kemarin siang Mas lagi meeting dengan Rozak di restoran itu. Ternyata, di restoran itu juga ada Kaira dan Arion. Mereka sedang membicarakan rencana licik untuk menghancurkan Mas, jelas Fahri. Mas tahu dari siapa? Apa Mas mendengarkan dengan telinga Mas sendiri? Tanya Cika. Fahri menggelengkan kepalanya, enggak, sayang. Rozak yang mengetahui semuanya. Saat Rozak akan pergi ke toilet, dia malah gak sengaja melihat Kaira dan Arion yang sedang duduk berduaan. Setelah Arion mendekati mereka, ternyata mereka sedang merencanakan rencana liciknya untuk menjatuhkan Mas, jawab Fahri. Cika mengangguk mengerti, ia merasa bersalah pada Fahri, karena dirinya yang telah mendiamkan Fahri. Cika langsung saja bergelayut manja di lengan kekar. Fahri, Mas maaf ya, aku sudah mendiamkan Mas, ujar Cika. Fahri menoleh ke arah Cika, dipeluknya tubuh Cika dengan erat. Gak, Mas gak mau memaafkan kamu, sahut Fahri. Cika menghela nafasnya panjang, hufet. Kenapa tega sekali suamiku ini, sendu Cika. Cika memegang wajah Fahri, ia meringis saat melihat wajah Fahri yang masih ada memarnya akibat pukulan yang diberikan oleh Arion.